Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan saya Aprilia Dewi Astuti, NIM 202001760 dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya dengan judul Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Sikap Nasionalisme, dan Pemahaman Ajaran Trilogi Kepemimpinan Ki Hajar Dewantara Ing Ingtut terhadap niat patuh calon wajib pajak. Studi kasus pada pelajar Indonesia sebagai calon wajib pajak. Yang selanjutnya adalah saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Penguji, Ibu Kaprodi, Ibu Sri Ayam. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih juga kepada dosen pembimbing yang pertama yaitu Ibu Dr. Dewi Kusuma Wardani, ST, SPSI, MSc, AKCE, CRM, PKP, ACPE. Dosen pembimbing kedua yaitu Bapak Adia Adi Prabowo, SE, MACC, AKCE, yang telah membimbing saya dalam menyusun skripsi ini. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang dari penelitian saya adalah kepatuhan wajib pajak merupakan suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seorang wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dalam hal perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Tingkat kepatuhan warga Indonesia dalam kewajibannya membayar pajak cenderung naik turun, ditambah lagi dengan keadaan yang membuat kacau perekonomian, yaitu fenomena COVID-19 yang sampai saat ini masih dirasakan efeknya. Kemudian, sebagai upaya peningkatan penerimaan pajak, negara dibutuhkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia hingga masa yang akan datang. Masih dibutuhkan masyarakat yang memiliki moral, kesadaran, dan pengetahuan pajak, serta memiliki inisiatif untuk mematuhi sistem perpajakan yang berlaku. Masyarakat tersebut tentunya adalah kita sebagai siswa maupun mahasiswa yang berlaku sebagai calon wajib pajak. Siswa maupun mahasiswa yang bekerja dan memiliki penghasilan sendiri dalam hal ini menjadikan calon wajib pajak yang akan melaporkan dan akan menyetorkan pajaknya kepada negara. Sehingga sebagai calon wajib pajak, siswa dan mahasiswa harus memiliki niat yang kuat dalam mematuhi kewajiban perpajakan saat telah menjadi seorang wajib pajak. Nah, potensi ini akan membantu meningkatkan penerimaan pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak di masa yang akan datang. Yang selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian dari saya adalah yang pertama untuk mengetahui apakah pemahaman peraturan perpajakan akan berpengaruh positif terhadap kepatuhan calon wajib pajak. Kemudian tujuan penelitian yang kedua adalah untuk mengetahui apakah sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan calon wajib pajak. Kemudian tujuan yang ketiga adalah untuk mengetahui apakah sikap nasionalisme berpengaruh positif terhadap kepatuhan calon wajib pajak. Kemudian yang terakhir adalah untuk mengetahui apakah ajaran trilogi kepemimpinan Ki Hajar Dewantara Ing Ingtut berpengaruh positif terhadap niat patuh calon wajib pajak. Yang selanjutnya adalah terkait landasan teori. Landasan teori yang pertama adalah teori of planned behavior. Landasan teori yang kedua adalah teori pembelajaran sosial. Yang ketiga adalah variabel dari penelitian yang saya gunakan, yaitu yang pertama ada niat patuh calon wajib pajak, pemahaman ajaran trilogi kepemimpinan, pemahaman peraturan dan sanksi perpajakan, serta sikap nasionalisme. Dalam penelitian ini menggunakan teori of planned behavior yang dikembangkan oleh Icek Azen pada tahun 1975 hingga tahun 1980 yang berasal dari perkembangan teori of recent action atau TRA. Nah, teori of planned behavior ini adalah teori yang menyatakan bahwa seseorang dalam melakukan suatu tindakan tersebut harus mempertimbangkan sikap terhadap tingkah laku dan norma-norma subjektif individu, juga mempertimbangkan kontrol tingkah laku yang dipersepsikan melalui kemampuan seseorang. Dalam teori of planned behavior terdapat tiga faktor, yaitu yang pertama behavior belief, normal belief, dan control belief. Berdasarkan ketiga teori tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa perilaku seorang wajib pajak itu baik itu patuh ataupun tidak akan didasarkan pada niat yang timbul dari pribadi calon wajib pajak tersebut. Nah, niat atau rencana atas perilaku yang muncul akibat tiga hal tersebut adalah karena adanya keyakinan individu
atas suatu perilaku yang kemudian dievaluasi oleh individu tersebut. Faktor kedua karena adanya keinginan untuk bertindak sesuai dengan harapan orang lain, dan yang terakhir adalah adanya hal yang mendukung dan menghambat perilaku yang akan ditampilkan serta pandangannya atas hal yang mendukung dan menghambat tersebut. Faktor penentu dalam berperilaku tersebut dapat dikaitkan dengan variabel yang digunakan pada penelitian ini, yaitu yang pertama adalah dikaitkan dengan sanksi perpajakan, yaitu di mana seseorang dapat mempunyai keyakinan bahwa sanksi perpajakan akan timbul apabila seorang melanggar aturan yang berlaku. Dengan begitu, seorang akan termotivasi untuk melakukan kepatuhan atas apa yang menjadi kewajibannya. Kemudian, jika dikaitkan dengan pemahaman peraturan perpajakan, pemahaman trilogi kepemimpinan dan sikap nasionalisme, pemahaman peraturan perpajakan akan menjadi salah satu motivasi seseorang untuk bertindak patuh atau tidak. Selain itu, adanya pemahaman peraturan perpajakan akan mendukung seseorang untuk bertindak dan membuat keputusan. Hal tersebut tentunya sama dengan pemahaman trilogi kepemimpinan, yang dimana pemahaman tersebut akan mempengaruhi dan memotivasi seseorang untuk mengambil keputusan untuk patuh atau melanggar. Kemudian jika dikaitkan dengan sikap nasionalisme, yaitu seseorang itu akan termotivasi berperilaku atau bertindak. Semakin tinggi sikap nasionalisme calon wajib pajak, maka semakin tinggi pula niat untuk memenuhi kewajiban perpajakan calon wajib pajaknya. Kemudian yang kedua adalah teori pembelajaran sosial. Nah, teori pembelajaran sosial pertama kali digagas oleh Neil Miller dan John Dollar pada tahun 1941, yang berpendapat bahwa pembelajaran dengan cara meniru terjadi ketika pengamat termotivasi untuk belajar berbagai petunjuk atau elemen perilaku yang dipelajari. Pengamat menampilkan perilaku yang diberikan, dan pengamat secara positif diteguhkan untuk meniru. Dari teori ini dikembangkan lebih lanjut oleh Albert Bandura pada tahun 1977. Teori pembelajaran sosial merupakan salah satu teori belajar yang menyatakan bahwa perilaku baru dapat dibentuk dengan cara mengamati dan meniru orang lain. Nah, teori pembelajaran ini menjelaskan teori-teori belajar tentang perilaku seseorang untuk bertindak melakukan sesuatu, termasuk juga untuk melakukan tindak patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Yang selanjutnya adalah pembelajaran sosial dapat dikaitkan dengan sikap nasionalisme dan ajaran trilogi kepemimpinan Ki Hajar Dewantara, sanksi perpajakan, dan pemahaman peraturan perpajakan, di mana seseorang yang memiliki pandangan baik terhadap kewajiban perpajakannya, maka seseorang tersebut akan mematuhi kewajiban perpajakannya. Yang selanjutnya adalah variabel dari penelitian saya. Yang pertama adalah niat patuh calon wajib pajak. Nah, niat merupakan sebuah keinginan yang muncul dalam diri seseorang untuk melakukan sebuah tindakan. Nah, niat ini dapat bersifat positif maupun negatif. Niat untuk mematuhi kewajiban perpajakan merupakan wujud keinginan dari wajib pajak untuk berperilaku patuh terhadap pajak. Perilaku patuh seseorang wajib pajak akan muncul akibat telah terdapat niat dalam dirinya untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Kemudian dalam teori of planned behavior didasarkan oleh adanya niat seorang individu, manusia itu adalah makhluk rasional dan menggunakan berbagai informasi secara sistematis dengan melihat intensi seseorang untuk berperilaku. Nah, semakin kuat intensi seseorang untuk melakukan suatu perilaku, diharapkan semakin berhasil untuk melakukan kepatuhan perpajakan bagi calon wajib pajak. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela itu merupakan tonggak keberhasilan atau self-assessment system, di mana wajib pajak akan bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajak tersebut. Kepatuhan wajib pajak mempunyai hubungan dengan penerimaan pajak, karena apabila kepatuhan dari wajib pajak meningkat, maka secara tidak langsung penerimaan negara dari sektor pajak juga akan semakin meningkat. Jadi niat patuh calon wajib pajak adalah variabel yang sangat penting untuk diteliti dalam perkembangan ekonomi di Indonesia. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait pemahaman peraturan perpajakan. Pemahaman peraturan perpajakan adalah
peraturan-peraturan yang mengatur terkait perpajakan. Ada beberapa peraturan perpajakan, yang diantaranya adalah UUD nomor 36 tahun 2020 tentang pajak penghasilan, peraturan DJB nomor per 05 garis miring PJ garis miring 2017 tentang kebijakan-kebijakan dalam melakukan pembayaran pajak. Yang ketiga adalah Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 2020 tentang bea materai, peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor per 09 garis miring PJ garis miring 2020 tentang tata cara pengisian SSP. Yang selanjutnya adalah peraturan Menteri Keuangan nomor 16 garis miring PMK titik 10 garis miring 2016 dan masih banyak aturan-aturan yang lainnya. Pemahaman peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Nah, calon wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan cenderung akan menjadi calon wajib pajak yang tidak taat. Semakin paham calon wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula calon wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Di mana wajib pajak yang benar-benar paham, mereka akan mengetahui sanksi administrasi dan sanksi pidana sehubungan dengan SPT dan NPWP. Nah, pemahaman calon wajib pajak terkait peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Sesuai dengan teori of planned behavior, di mana seseorang berperilaku karena memiliki niat dan motivasi dari diri sendiri, di mana wajib pajak yang memiliki pengetahuan yang tinggi akan berperilaku untuk mematuhi peraturan perpajakannya. Sebagai calon wajib pajak, memiliki usaha untuk meningkatkan pengetahuan atau pemahaman peraturan perpajakan berarti akan membuat niat patuh itu tumbuh secara perlahan dari diri calon wajib pajak. Yang selanjutnya adalah variabel sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan atau norma perpajakan itu akan dituruti. Atau dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Agar undang-undang dan peraturan undang-undang dan peraturan itu dipatuhi, maka dibutuhkan sebuah lawan, jadi sebuah sanksi agar bagi pelanggarnya itu memiliki efek jerah. Nah, jadi sanksi perpajakan merupakan atau imbalan atau kesalahan, imbalan atas kesalahan atau timbal balik dari pelanggaran yang pernah dilakukan. Nah, sanksi perpajakan ini terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, di mana semakin besar kesalahan yang dilakukan seorang wajib pajak, maka sanksi pajak yang diberikan juga akan semakin berat. Pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal yang sangat menjadi perhatian adalah usaha untuk meningkatkan kesadaran calon wajib pajak untuk membayar pajak yang merupakan inti dari pengenaan sanksi perpajakan. Sanksi pajak itu diperlukan agar wajib pajak memahami apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang wajib pajak. Jadi ketika masih menjadi seorang calon wajib pajak, mereka mengetahui hal-hal apa saja yang seharusnya mereka lakukan dan seharusnya mereka tidak lakukan. Yang selanjutnya adalah terkait sikap nasionalisme. Sikap nasionalisme merupakan bagian dari suatu bangsa, di mana secara potensi dan nyata menjadi bagian dari bangsa itu sendiri. Kesadaran atas tercapainya kesejahteraan, pertahanan, kemakmuran, dan keyakinan bangsa yang mendominasi sebagai semangat kebangsaan. Nah, sikap nasionalisme ini juga dapat diartikan sebagai paham kebangsaan yang menimbulkan keinginan kebangsaan dan kebersamaan dalam mempertahankan bangsa dan negara. Nasionalisme merupakan pandangan calon wajib pajak atas semangat kebangsaan dalam hal pemenuhan perpajakan bangsa dan negara. Oleh karena itu, calon wajib pajak yang memiliki sikap nasionalisme yang tinggi akan patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Kemudian yang terakhir adalah variabel pemahaman ajaran trilogi kepemimpinan. Nah, trilogi kepemimpinan Ki Hajar Dewantara merupakan perspektif atau prinsip seorang pemimpin yang menurut Ki Hajar Dewantara adalah memiliki 3 pilar prinsip utama, yaitu yang pertama adalah ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani. Nah, ketiga pilar tersebut merupakan konsep pemimpin yang baik yang diajarkan oleh Lembaga Pendidikan Taman Siswa, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, yang dimana Engas Sosong Tulodo memiliki arti ketika di depan dapat memberikan contoh atau teladan yang baik,
Kemudian yang kedua, Ing Madya Mangunkarso, ketika di tengah memberikan semangat dan motivasi. Tutwuri Handayani, yang berarti ketika di belakang memberikan dorongan. Maksud ketiga prinsip tersebut merupakan seorang pemimpin yang baik harus mampu memberikan teladan yang baik bagi anggota lainnya, memberikan semangat dan motivasi kepada bawahan dan anggota lainnya, serta memberikan dorongan yang baik, moral maupun material. Variabel pemahaman ajaran trilogi kepemimpinan ini dikaitkan dengan niat patuh calon wajib pajak, karena seseorang yang memiliki pemahaman ajaran kepemimpinan yang baik tentunya akan memiliki niat kepatuhan kepada negaranya yang baik pula. Jadi semakin tinggi pemahaman ajaran trilogi kepemimpinan yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara itu, akan semakin tinggi pula niat patuh calon wajib pajaknya. Yang selanjutnya adalah metode penelitian. Yang pertama adalah terkait sifat penelitian, pengembangan instrumen penelitian, dan definisi operasionalnya. Baik, untuk sifat penelitian adalah pada penelitian ini peneliti menggunakan sifat penelitian kausalitas. Penelitian kausalitas adalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Dengan sifat penelitian yang digunakan ini, peneliti akan mengukur pengaruh variabel pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, sikap nasionalisme, dan trilogi kepemimpinan Ki Hajar Dewantara terhadap niat patuh calon wajib pajak. Penelitian ini adalah penelitian kausalitas, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui sebab akibat dari antar variabel, yaitu variabel independen terhadap variabel dependen. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait definisi operasional. Yang pertama adalah definisi operasional niat patuh calon wajib pajak. Niat patuh calon wajib pajak merupakan suatu upaya calon wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang selanjutnya adalah variabel tingkat pemahaman peraturan perpajakan, yaitu suatu proses di mana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan perundang-undangan serta tata cara perpajakan serta menerapkannya pada kegiatan perpajakannya. Yang selanjutnya adalah sanksi perpajakan, yaitu segala hukuman atau timbal balik yang diterima oleh wajib pajak jika wajib pajak melanggar peraturan perpajakan. Kemudian yang terakhir adalah yang selanjutnya adalah sikap nasionalisme, yaitu pandangan seorang calon wajib pajak atas semangat kebangsaan dalam hal pemenuhan perpajakan bagi bangsa dan negaranya. Yang terakhir adalah variabel pemahaman ajaran trilogi kepemimpinan Ki Hajar Dewantara, yaitu pemahaman ajaran trilogi kepemimpinan Ki Hajar Dewantara merupakan perspektif dan prinsip seorang pemimpin menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu ketika pemimpin yang baik memiliki 3 pilar prinsip yang utama, yaitu Ing Ngarso Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Yang selanjutnya adalah sumber dan metode pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan teknik yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan penelitian ini adalah data primer, yaitu penyebaran kuesioner, dan data diperoleh dari hasil jawaban responden terhadap kuesioner yang dibagikan kepada siswa dan mahasiswa sebagai calon wajib pajak yang berumur 14-22 tahun. Kemudian tempat dan waktu pengambilan data adalah data primer dikumpulkan melalui kuesioner dalam bentuk link Google Form yang disebar kepada siswa dan mahasiswa sebagai calon wajib pajak yang berumur 14-22 tahun di seluruh wilayah Indonesia, dan pengambilan data dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2023. Yang selanjutnya adalah pengembangan instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah suatu alat evaluasi untuk memperoleh data yang valid tentang suatu yang akan diteliti, dan hasil yang diperoleh dapat diukur dengan menggunakan standar yang telah ditentukan sebelumnya. Pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner dengan skala Likert 5 yang sebagai instrumen yang dapat digunakan dalam penelitian dengan tujuan untuk menghasilkan data yang akurat.
Responden akan memilih jawaban dalam skala Likert 5 tingkat yang diberikan skor sangat tidak setuju, setuju, tidak setuju, netral, dan sangat setuju. Yang selanjutnya adalah terkait beberapa uji kualitas data. Yang pertama adalah analisis statistik deskriptif, yaitu merupakan salah satu teknik pengambilan data atau pengolahan data mentah yang pada penelitian ini adalah menggunakan SPSS 22. Yang selanjutnya adalah uji validitas. Uji validitas digunakan untuk mengukur kualitas kuesioner yang digunakan sebagai instrumen dalam penelitian sehingga instrumen dapat dikatakan valid. Yang selanjutnya adalah uji reliabilitas. Uji reliabilitas adalah uji yang digunakan sebagai indikator variabel untuk konstruk dari kuesioner. Kuesioner dapat dikatakan reliable apabila jawaban terhadap pernyataan adalah konsisten dari waktu ke waktu. Reliabilitas adalah sejauh mana hasil pengukuran itu dapat dipercaya. Yang selanjutnya adalah uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik digunakan untuk ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik. Pengujian ini terdiri dari uji normalitas, uji multikolonialitas, dan uji heteroskeptisitas. Yang selanjutnya adalah terkait hasil penelitian. Yang pertama adalah terkait uji statistik deskriptif, yaitu penelitian ini menggunakan 4 variabel independen dan 1 variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, sikap nasionalisme, dan ajaran trilogi kepemimpinan Ki Hajar Dewantara Ing Ingtut. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu niat patuh calon wajib pajak. Pengujian statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui deskripsi data pada masing-masing variabel seperti nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata, dan standar deviasi. Berikut adalah tabel uji statistik deskriptif. Yang selanjutnya adalah terkait uji normalitas. Berdasarkan tabel, nilai signifikannya adalah 0,063. Nah, nilai tersebut tentunya lebih besar daripada tingkat signifikansinya yaitu 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel residu berdistribusi normal dan dapat memperkuat asumsi normalitas pada model regresi penelitian ini. Yang selanjutnya adalah uji multikolonialitas. Berdasarkan tabel, nilai tolerance value untuk semua variabel independen lebih besar daripada 0,10 atau nilai VIF seluruh variabel independennya adalah lebih kecil daripada 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen dalam penelitian ini tidak terjadi multikolonialitas. Yang selanjutnya adalah uji heteroskeptisitas. Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian ini terbebas dari masalah heteroskeptisitas. Hal ini ditujukan dengan nilai signifikansi masing-masing variabel lebih besar daripada 0,05. Yang selanjutnya adalah uji hipotesis. Untuk pembahasannya, berdasarkan tabel yang telah ditayangkan sebelumnya, untuk menguji hipotesis pertama telah diperoleh hasil bahwa signifikansi pemahaman peraturan perpajakan sebesar 0,05, yaitu lebih kecil daripada 0,05 dengan nilai T sebesar 2,809, lebih besar daripada 1,96, kemudian nilai B menunjukkan angka positif yaitu 0,136. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang pertama yang menyatakan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap niat patuh calon wajib pajak adalah terdukung. Kemudian yang selanjutnya, hipotesis kedua telah diperoleh hasil bahwa nilai signifikansi sanksi perpajakan sebesar 0,100 lebih besar dari 0,05 dengan nilai T sebesar 1650 lebih kecil dari 1,96. Nilai B menunjukkan angka positif yaitu 0,092. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua yang menyatakan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap niat patuh calon wajib pajak tidak terdukung. Kemudian pengujian hipotesis ketiga telah diperoleh bahwa nilai signifikansi sikap nasionalisme sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05 dengan nilai T sebesar 3,717 lebih besar dari 1,96, kemudian nilai B menunjukkan angka positif yaitu
0,324, dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga yang menyatakan sikap nasionalisme berpengaruh positif terhadap niat patuh calon wajib pajak adalah terdukung. Selanjutnya, hipotesis keempat atau hipotesis terakhir yaitu pemahaman ajaran trilogi kepemimpinan diperoleh hasil bahwa nilai signifikansi dari variabel tersebut adalah 0,01 lebih kecil dari 0,05 dengan nilai T sebesar 5,97, lebih besar dari 1,96, dan nilai B menunjukkan angka positif yaitu 0,678. Di sini dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat yang menyatakan bahwa pemahaman ajaran trilogi kepemimpinan Ki Hajat Dewantara memiliki pengaruh positif terhadap niat patuh calon wajib pajak. Yang terakhir adalah terkait kesimpulan. Keberhasilan pelaksanaan pajak di Indonesia salah satunya ditentukan oleh kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela. Bahkan faktor ini adalah faktor yang paling mendominasi sebagai kunci keberhasilan pelaksanaan pajak di Indonesia. Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah self-assessment system, di mana kepatuhan wajib pajak akan mempengaruhi pendapatan negara dari sektor pajak. Kepatuhan wajib pajak didasarkan atas niat yang muncul untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang merupakan wujud dari wajib pajak untuk berperilaku patuh terhadap peraturan perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, sikap nasionalisme, dan pemahaman ajaran trilogi kepemimpinan Ki Hajat Dewantara yang berpengaruh terhadap niat patuh calon wajib pajak. Nah, penelitian ini menggunakan 204 responden, yaitu siswa dan mahasiswa di seluruh Indonesia sebagai calon wajib pajak. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda, di mana hasil penelitian menunjukkan bukti bahwa adanya pengaruh positif pada pemahaman peraturan perpajakan, sikap nasionalisme, dan pemahaman ajaran trilogi kepemimpinan Ki Hajat Dewantara Ingtut terhadap niat patuh calon wajib pajak, serta sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap niat calon wajib pajak. Yang selanjutnya adalah terkait implikasi penelitian. Penelitian ini diharapkan mampu memotivasi mahasiswa dan siswa sebagai calon wajib pajak agar memiliki pengetahuan perpajakan yang tinggi, seperti memahami hak kewajiban perpajakan, fungsi perpajakan, ketentuan umum yang mengatur sistem perpajakan, peraturan perpajakan yang berlaku, dan sanksi perpajakan, sehingga hal ini akan mendorong pemahaman terkait keadilan sanksi perpajakan yang berlaku di Indonesia. Pengimplementasian ajaran trilogi kepemimpinan juga faktor penting karena ajaran tersebut adalah ajaran yang akan memotivasi kita untuk selalu berperilaku menjadi pemimpin serta menjadi generasi penerus bangsa yang menjadi teladan yang baik, dan salah satunya dapat dibuktikan dengan berperilaku patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Kemudian penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman dan referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti khususnya terkait niat untuk mematuhi kewajiban perpajakan. Keterbatasan dari penelitian ini adalah hanya fokus pada 5 variabel. Kemudian penelitian ini hanya mengumpulkan sampel yang terdiri dari 204 responden. Kemudian penelitian ini hanya menggunakan kuesioner sebagai sumber utama data penelitian. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa responden tidak objektif dan responden tidak memahami maksud dari pernyataan yang tertulis dalam kuesioner. Dengan demikian, kesimpulan didasarkan pada data kuesioner yang terkumpul. Keterbatasan dalam kuesioner adalah terkadang jawaban yang diberikan responden tidak menunjukkan keadaan yang sesungguhnya. Yang terakhir adalah saran dari peneliti, yaitu diharapkan peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel seperti persepsi keadilan pajak, pelayanan pajak, religiusitas, sehingga dapat mengetahui faktor lain yang dapat mempengaruhi niat untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Serta diharapkan peneliti selanjutnya dapat memperbanyak dan memperluas lingkup penelitian dengan menambahkan jumlah populasi atau responden yang akan digunakan sebagai sampel. Kemudian peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengumpulkan sumber data tidak hanya dengan kuesioner, melainkan dengan wawancara dan sebagainya. Sekian presentasi hasil penelitian skripsi dari saya. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.